sempitnya gua Thur tersebut, tinggal berdua pula dengan Abu Bakar. 3 hari 3 malam. Bahkan ketika beliau ke Bani Thaqif, beliau dilempar sampai beliau harus lari, kaki beliau berdarah. Zaid bin Harithah yang menamai beliau itu sampai berdiri di hadapan Nabi untuk melindungi tubuh Nabi, sampai luka kepalanya dilempar oleh kaum Bani Thaqif. Apakah kemudian Nabi melaknat orang Bani Thaqif? Datang malaikat, Malakul Jabal, malaikat gunung, minta izin ke Nabi untuk menimpakan mereka dengan Al-Akhshabain. Akhshabain itu 2 gunung besar yang ada di kota Mekah. Dilemparkan ke Bani Thaqif. Rasulullah tak izinkan. Kenapa? Karena Rasulullah menginginkan ada dari anak keturunannya Bani Thaqif itu yang masuk Islam. Coba kalau saat itu Rasulullah izinkan, tak ada lagi manusia sekarang di Thaqif, di Taif. Hari ini kalau kita ke Taif, gak ada lagi satupun orang yang Kristen, semuanya Muslim. Tempat di mana Nabi dulu dilempar dengan batu sampai berdarah kaki beliau, berlarikan diri dari tempat itu, sekarang tempat itu tak ada satupun yang non-Muslim. Coba kalau saat itu beliau izinkan malaikat gunung untuk menghajar kaum itu. Ada yang sabar seperti itu? Kita baru dihina sedikit, pengen balas cepat-cepat, ya nggak? Dia ngeluarin golok, gue keluarin pedang samurai. Kita nggak kuat sabar sesabar mereka. Makanya mereka berlima ini dari kalangan para rasul disebut ulul azmi. Ulul azmi. Tapi dari kelima ini yang paling istimewa adalah Nabi terakhir. Makanya ada kalimat Rasulullah, kalaulah Musa saudaraku masih hidup, maka dia akan menjadi umatku. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi. Makanya ada kalimat asyraful anbiya'i wal mursalin. Asyraf itu dari kata syarif. Asyraf bentuk ismu tafdil. Ismu tafdil itu artinya lebih mulia. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ma yanzilu ilal ardi, apa-apa yang turun ke bumi, wa ma yas'udu ilas samai, dan apa-apa yang naik ke langit, kilahuma ghaibun anna, kedua-duanya itu gaib daripada kita. Dulu Arab Saudi itu nggak pernah turun salju, dulu. Nggak ada es di Arab Saudi itu, yang ada hujan. Tiba-tiba turun es. Arab Saudi itu turun hujan. Jadi apa yang turun itu ada yang gaib dari kita. Berapa banyak langit yang mendung, ternyata mendung tak berarti hujan. Bukan kata saya. Tahu kata siapa itu? Nantilah habis bab ini kita cerita. Tapi begitu juga, tiba-tiba kita mau lihat cuaca cerah, matahari keluar, ada rintik hujan. Gaib tidak? Gaib sekali. Apalagi yang lain naik ke langit. Pernah lihat air laut yang kalau naik ke langit itu apa namanya? Menguap. Apa istilah bahasanya itu? Fotosintesis apa? Evaporasi namanya. Memang kalau ada orang biologi orang geografi. Naik itu ke langit itu kan? Ada sebuah temuan bahwa jumlah yang naik ke atas dengan yang turun itu sama volumenya. Karena kalau yang naik lebih banyak daripada yang turun, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan. Maka yang naik dengan yang turun itu harus seimbang, walaupun masa turunnya tidak sama. Jadi debat yang naik ke atas, yang menguap ke atas, dengan yang kemudian jadi hujan itu harus sama. Cuma persoalannya satu, kapan menguapnya? Misalkan katakanlah hujan yang kita terima selama 1 tahun, anggaplah misalkan, katakanlah nih, 10 ton air misalkan. Berarti mesti harus yang nguap 10 ton juga. Cuma pertanyaan, pernah nggak kita tahu kapan 10 ton itu naik ke langit? Pernah bisa ngitung? Enggak. Gaib tidak. Wa ma yas'udu ilas samai kilahuma ghaibun anna. Keduanya gaib bagi kita. Walakin Allah jalla jalaluhu ya'lamu. Akan tetapi Allah jalla jalaluhu mengetahui. Karena mustahil turun, mustahil naik kalau nggak ada izin Allah. Maka mesti Allah tahu. Ada orang masuk ke rumah saya, rumahnya sudah saya gembok semuanya, terus saya nggak izin, saya tidak tahu. Dimungkinkan tidak? Mungkin, namanya maling. Tapi kalau dia tamu, mustahil saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, berarti dia bukan tamu. Namanya maling. Itu bedanya maling dengan tamu itu. Kalau tamu datang ke rumah kita, kita yang punya rumah tahu. Kalau maling datang ke rumah kita, kita yang punya rumah tidak tahu. Itu bedanya. Iya kan? Tapi Allah semuanya tahu.
Mau tamu yang datang Allah tahu, maling yang datang pun Allah tahu. Ada maling datang mau ngambil TV karena susah, akhirnya ngambil setrika. Allah pun sudah tahu. Kita cuma membayangkan, bodoh betul nih malingnya, memang susah diangkut. Tapi Allah tahu. Semua yang terjadi ini Allah tahu. Wa alamul barzakhi ghaibun anna. Alam barzakh itu gaib bagi kita. Para nabi dan rasul itu disebutkan di dalam hadis sahih bahwa mereka salat di dalam kuburnya. Saya tanya kepada teman-teman, kubur itu berapa besar sih sebenarnya? Kok bisa para nabi itu salat di dalam kuburnya? Bahkan dibayangkan bahwa kubur yang sangat kecil itu akan terasa luas bagi orang-orang yang soleh. Bagaimana cara membayangkannya? Bagaimana cara membayangkannya? Kita tidak tahu bagaimana cara membayangkan. Seluas apa? Apa yang kita lihat? Karena bawah kita tanah, dindingnya kiri kanan juga tanah, atas juga tanah. Apakah saat itu masih tanah yang kita lihat atau bagaimana? Wallahu a'lam. Atau tiba-tiba jadi istana atau kuburan kita? Ada lampu, ada cahaya. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa membayangkan. Tapi kita hanya tahu bahwa azab kubur bagi orang yang salah, sedangkan kenikmatan kubur bagi orang yang soleh. Hanya itu saja yang kita pahami. Hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita mendengar, mengetahui bahwa jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kita akan dicambuk, disiksa dengan sekuat-kuatnya. Bahkan Nabi SAW pernah melewati sebuah pemakaman, lalu dia berhenti. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Kata Nabi, andaikan kalian mendengar apa yang aku dengar dari penduduk kubur ini. Dia sesungguhnya sedang disiksa oleh para malaikat dan menjerit dengan suara yang sangat besar. Kata Nabi, kalau ada di dunia ini orang dalam kubur itu suaranya bisa kita dengar, seluruh kita di atas permukaan bumi bisa mendengar siksaan dalam kubur, insya Allah nggak ada lagi orang di pasar. Kosong tuh pasar, semua pindah ke masjid. Nggak ada lagi orang di Istana Merdeka, semua ada di istananya Allah, yaitu masjid. Cuma kan nggak bisa didengar, itu saja problemnya. Tapi bagaimana siksaan hakikatnya kita nggak tahu. Ada orang yang terbakar baju kafannya, kain kafan itu terbakar. Berarti ada api dong. Ada yang digigit ular, ada yang digigit ulat, ada yang digigit kalajengking. Bagaimana hakikatnya Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Kalajengking bagaimana? Ular yang bagaimana? Ulat yang seperti apa? Lah kan sekarang ruh kita kan sudah dipisahkan oleh Allah dari jasad. Lah kalau jasadnya digigit ular, harusnya kan ruh gak boleh sakit. Tapi kok masih terasa ke ruh, sehingga kita harus menjerit sekuat-kuatnya. Bagaimana tuh hakikatnya? Hanya Allah yang tahu. Maka kemudian para ulama ketika membahas bab ini terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Bahkan ketika kiamat dunia ada ulama mengatakan ruh itu juga ikut mati. Ada yang mengatakan ruh itu masih hidup, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa ada perbedaan? Karena tidak ada dalil yang sharih. Itu problemnya. Situ masalahnya kenapa para ulama berbeda pendapat. Yang menunjukkan bahwa ilmu kita dalam bab ini mempunyai sifat nisbi. Karena Allah tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Menjelaskan hanya sekedarnya. Maka alam barzah itu menjadi gaib bagi kita. Yang kita ketahui bahwa kita sendiri di tempat yang sepi, gelap, nggak ada lampu. Cuma itu aja yang kita paham. Tidur kita dihimpit oleh tanah dari atas, dari bawah, kiri dan kanan. Karena kuburan itu berapa meter kuburan itu? 2,5 meter. 2 kali 1. Lebar berapa? Rata-rata di sini 1 meter. Di kita 1 meter. 1 meter itu ketika digali, ketika sudah ditimbun, nggak ada lagi meterannya. Iya dong. Karena bagian yang digali tadi begitu ditutup, tanahnya kan masuk lagi itu tempat yang digali tadi. Akhirnya nggak ada lagi meteran. Artinya apa? Tanah dengan tubuh berhimpit. Betul tidak? Nggak ada lagi meteran. 0 meter. Lebar 0 meter, panjang 0 meter. Yang tadi 1 kali 2 itu ketika kita belum masuk, belum ditutup kuburan. Makanya 1 kali 2 yang kebuka. Begitu sudah ditutup, nggak ada lagi meteran. 0. Karena begitu sudah ditimbun, antara badan kita dengan tanah itu sudah nempel. Syukur-syukur kalau ada peti. Berapa banyak mayat yang nggak ada petinya. Lalu tiba-tiba kita di dalam itu merasa lempeng. Gimana ceritanya? Makanya saya bilangin itu gaib bagi kita. Yang luar biasa lagi, kita terhimpit, lebih terhimpit
Daripada hakikat kita ditimpa oleh tanah-tanah yang banyak tadi yang di atas kita tuh. Kita dihimpit dari kiri kanan. Logikanya bagaimana mungkin bumi menghimpit? Kalau bumi menghimpit berarti bumi itu kan mendekat ke tubuh kita. Kalau dia mendekat mesti orang di atas terasa goncangannya. Karena kenapa? Pergeseran tanah menyebabkan terjadinya gempa bumi. Makanya kalau ada lempengan bumi bergerak akan terjadi gempa. Nah sekarang bagaimana? Kuburan menghimpit dengan mendekat ke mayat, tapi yang di atas nggak merasa goncangan. Ini yang saya maksudkan bahwa hakikatnya sulit dipahami. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, alamul barzakhi ghaibun anna. Alam barzakh itu gaib bagi kita. Wa kadzalika yaumul qiyamah. Begitu juga hari kiamat. Hari kiamat. Kebayang nggak nanti tiba-tiba malaikat berbaris mengelilingi kita. Kita digiring oleh malaikat. Gede-gede betul tuh malaikatnya itu. Sebesar langit dan bumi. Kita cuma 60 hasta. Sebesar Nabi Adam. Yang giring sebesar langit dan bumi. Kebayang kan? Giring kita ngelihat. Woi, gede betul. Melihat, oh lebih gede lagi. Begitu ngelihat malaikat aras, lebih besar lagi. Paling besar. Kebayang nggak ngelihat makhluk sebesar-besar itu? Gak kebayang. Maka jadi gaib. Yang lebih luar biasa ketika kita menyeberangi sirat. Diibaratkan oleh para ulama akidah, halus seperti rambut yang dibelah 7, tajam seperti tajamnya pedang. Saya tanya ke teman-teman, kebayang nggak halus seperti rambut dibelah 7, tapi tajamnya setajam pedang? Kebayang nggak? Hakikatnya. Yang kita pahami begitu sulitnya berjalan di atas sirat. Karena enggak ada, nyamuk aja susah jalan di atas rambut yang dibelah 7. Jangankan kita. Nyamuk aja susah. Itu yang bayangan kita bahwa memang sulit sekali berjalan di atas sirat. Hakikatnya seperti apa di sirat? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka kemudian apa yang terjadi di hari kiamat itu menjadi yang luar biasa. Neraka itu dihalau oleh malaikat dengan rantai. Jadi neraka itu ditarik oleh malaikat dengan rantai. Kebayang nggak? Malaikat itu seperti makhluk hidup yang seperti meronta-ronta mencari siapa yang berbuat maksiat untuk diterkam. Karena malaikat yang menghalaunya berbeda dengan surga. Bahkan mengeluarkan suara yang paling menakutkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan tidak ada suara yang paling menakutkan yang pernah kalian dengar di atas muka bumi ini yang sama dengan suara neraka. Orang malaikat Israfil saja itu malaikat yang tersenyum manis. Tapi ketika neraka diciptakan oleh Allah, hilang senyum manisnya. Itu malaikat Israfil. Malaikat pernah dimasukkan neraka. Akan dihukum masukkan neraka, tapi hilang senyum manisnya. Ini kita yang mungkin masuk neraka, diceritakan tentang neraka, nyinyir. Dahsyat kan? Hakikatnya bagaimana? Gak ada yang tahu. Saking begitu luar. Kemudian ketika orang jatuh dari sirat, ada yang mengatakan jatuh ke bawah itu sampai puluhan tahun baru kena dasar neraka. Kebayangkan jatuh misalkan 70 tahun. 70 tahun jatuh, nggak jatuh-jatuh. 70 tahun begini-begini aja. Ini di atas saudara, jatuh kita. Udah kayak Superman, tapi ke bawah. Nggak jatuh-jatuh. Kita nggak bisa memahami itu. Kita nggak bisa. Yang bisa kita memahami adalah kalau itu bayangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu menjelaskan betapa mengerikannya neraka. Hanya itu saja yang bisa kita pahami. Hakikatnya bagaimana kita jatuh. Dan semoga Allah selamatkan jangan sampai kita jatuh seperti itu. Ada lagi yang jatuh kepala ke bawah. Bayangkan 70 tahun jatuh. 100 tahun jatuh. Jatuhnya kepala duluan. Orang jatuh dia 2 lantai aja kalau kepala ke bawah selesai hidup. Ini kepala gua jatuh ke neraka. Udah begitu bertindih-tindih lagi numpuk-numpuk. Secara betul yang paling di bawah itu. Ditumpukin di atas, ditumpukin lagi. Dia kan di bawah kena terus tuh. Menderita betul kan? Yang duluan jatuh, kemudian jatuh lagi orang di atas. Berarti yang di bawah akan menderita sekali itu. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa. Tapi hakikatnya yang ingin Allah dan Rasulnya bayangkan betapa menderitanya hidupan mereka. Makanya disebut hari kiamat itu ghaib. Wal hisab wal akhirah. Begitu juga dengan hisab. Hisab itu kita didatangkan di hadapan Allah. Apakah Allah menyidang kita seperti seorang hakim yang menyidang kita di dunia?
Kita diletakkan di depan, lalu dipanggil saksi satu-satu. Apakah begitu? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak mengerti bagaimana. Ataukah setiap orang itu punya persidangan? Jadi sekali panggil misalkan 1.000 orang, atau 100.000 orang, atau 1 juta orang sekali panggil. Dengan satu hakim yang sama. Oh, bisa Allah lakukan. Allah dengar doa yang jutaan aja sanggup kok. Masa nggak sanggup Allah lakukan hal yang seperti itu? Tapi hakikatnya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Gaib kan hisab. Tapi setiap kita akan menerima hisab itu dengan penuh rasa takut yang luar biasa. Nggak ada ketakutan lagi yang lebih takut pada saat hisab. Bahkan takutnya kita kepada hisab itu lebih besar dari takutnya kita kepada neraka. Saat itu, ketika Allah panggil Amna Yusra, nomor undian sekarang dipanggil nih, Amna Yusra, datang saya ke hisab. Kita ketika dihisab oleh Allah itu lebih takut daripada neraka yang kita dengar yang sangat mengerikan itu. Hisab Allah lebih kita takuti. Tahu kenapa? Karena kalau gagal di situ tempatnya ke neraka itu. Itu lebih kita takuti daripada neraka itu sendiri. Wal akhirah, dan akhirat, wal jannatu wan nar, dan surga dan neraka. Begitu juga surga dan neraka yang dibayangkan, kata Syekh Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya begini. Surga dan neraka yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu Allah ceritakan berdasarkan kemampuan kita memahaminya. Tetapi apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu belumlah terbatas sampai di situ. Kenapa Allah tidak ceritakan lebih dari itu? Kita nggak sanggup memahami. Maka Allah ketika menjelaskan kenikmatan surga dan siksanya neraka yang tidak bisa kita pahami menggunakan bahasa umum. Dalam Al-Quran terkait dengan neraka, walahum adzabun alim, azab yang sangat pedih. Walahum adzabun muhin, azab yang menghinakan. Dan kalimat-kalimat umum lainnya. Di dalam cerita tentang surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apapun yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Menggunakan bahasa umum. Tapi yang diceritakan tentang bidadari, tentang tempat tidur yang dari permadani, piring gelas yang terbuat dari emas, sungai-sungai yang mengalir dari air, madu, susu, khamar, minuman memabukkan, itu bayangan yang bisa kita berikan. Tapi apakah cuma sebatas itu? Apakah sebatas itu? Kita tidak tahu. Hakikatnya kita baru mengerti. Oh, bayangkan saja. Ada nabi di kalangan para nabi itu, ada yang menyebutkan itu Nabi Idris. Ketika diperlihatkan surga, itu pengen masuk surga, nggak mau keluar-keluar, nggak mau nunggu kapan kiamat terjadi, pengen langsung masuk. Dan kalau Rasul aja begitu, apalagi kita yang bukan Rasul. Karena Rasul, pemahaman mereka terhadap surga dan neraka itu lebih buat daripada pemahaman kita, lebih dalam daripada pemahaman kita, lebih detail dari pemahaman kita. Orang Rasul Nabi saja yang begitu melihat surga nggak mau balik lagi ke dunia, gimana kita yang nggak pernah bisa membayangkan dengan utuh? Begitu melihat surga, mata terbelalak, semua keindahan ada di dalam. Makanya di dalam hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari, orang di dalam neraka itu, kalau dia orang yang benar, maka dia akan diperlihatkan neraka. Penduduk surga, ketika dia mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, dia akan diperlihatkan neraka. Orang yang mendapatkan siksa neraka diperlihatkan surga, dibalik oleh Allah. Kenapa orang yang dapat kenikmatan surga nantinya atau dapat kenikmatan di alam kubur diperlihatkan neraka? Supaya bertambah rasa syukurnya. Ternyata azabnya sangat luar biasa di neraka. Alhamdulillah aku dimuliakan oleh Allah di alam kubur. Sebaliknya, orang yang disiksa oleh Allah di alam kubur lalu diperlihatkan surga supaya makin tumbuh di dalam hatinya rasa penyesalan yang sangat besar. Jadi sudah dididik oleh dia oleh Allah di dalam kubur itu untuk menyesal. Kenapa kalimat kenapa itu akan terus diulang-ulang sampai nanti mereka dibangkitkan hari kiamat. Kenapa dulu nggak begini, kenapa dulu begini. Pertanyaan kenapa itu terulang-ulang, tapi udah nggak ada guna. Karena penyesalan itu baru disebut menyesal yang berguna kalau kita bisa masih mengulang. Kalau tak bisa kita ulang, penyesalan nggak ada guna. Saya tak sholat, tapi Allah masih berikan saya kehidupan. Saya masih bisa perbaiki sholat saya. Saya nggak mengaji, Allah masih siksa saya punya kehidupan. Saya masih bisa mengaji. Tapi kalau sudah mati, penyesalan itu nggak bisa kita kembalikan. Itulah saat penyesalan tidak ada lagi gunanya. Di dunia, menyesal masih ada guna.
di dalam kubur, udah nggak ada guna penyesalan itu. Kenapa? Karena malaikat Munkar dan Nakir nggak mau tahu dengan penyesalan kita. Mereka hanya datang bertanya, "Marrabbuka?" Nggak bisa jawab, dihajar. Kita nggak bisa bilang, "Malaikat, aku nyesal betul, maafkan aku, minta sama Allah." Nggak peduli mereka. Malaikat ingat, sami'na wa ata'na kepada perintah Allah. Kalau disuruh menghukum, mereka hukum. Tak akan mereka tunda walau sedetik pun. Tak ada belas kasihan sedikit pun pada diri malaikat ketika Allah memerintahkan mereka untuk menghukum hamba-hambanya yang lain. Sebaliknya, ketika malaikat diminta oleh Allah untuk mencintai seorang hamba Allah, tak sekalipun, tak sedetik pun mereka akan menunda cintanya kepada hamba tersebut. Itu para malaikat. Maka malaikat mencintai orang yang mencintai Allah. Malaikat akan membenci orang yang lalai kepada Allah. Sesederhana itu. Maka kalau mau menyesal, ini saatnya. Kalau mau menyesal, sekarang saatnya. Bukan nanti. Karena ketika kita masuk kubur, penyesalan itu sudah selesai. Tutup buku. Loh, kan saya pernah cerita, Ibnu Abbas itu meninggal sampai pingsan itu ketika mendengar ceritaku kubur. Dicerita tentang surga dan neraka, biasa saja Abdullah bin Abbas. Tapi ketika disebut tentang neraka, pingsan. Ketika beliau sadar ditanya, "Kenapa engkau pingsan tentang alam kubur?" Inilah awal dari segalanya. Kalau baik di dalam kubur, baik nanti di akhirat. Kalau celaka di dalam kubur, celaka nanti di akhirat. Itu yang membuat beliau takut. Makanya penyesalan pada saat kematian. Kalau setiap orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut itu bisa bercerita betapa sakitnya sakaratul maut, nggak ada satupun orang yang ketika hadir melihat orang meninggal dunia tidak sadar. Gak ada satupun orang yang tidak akan sadar. Berapa banyak orang yang datang ke tempat orang meninggal dunia tapi tidak mau menyadarkan orang yang datang tersebut. Dia mabuk, dia datang ke tempat orang meninggal, habis pulang dari orang meninggal mabuk lagi. Berapa banyak? Dia tidak sholat sebelum datang ke tempat orang meninggal dunia. Begitu sudah datang mengunjungi orang meninggal dunia, dia balik dari tempat itu mabuk lagi. Dia nggak sholat lagi. Berapa banyak? Berarti kematian itu tidak menjadi peringatan buat dia. Penyesalan akan berhasil, akan tidak lagi diperhitungkan ketika orang sudah memasuki alam kubur. Itu titik awal di mana penyesalan kita tak bisa diulang. Itu penyesalan yang sudah memiliki batasan akhir. Gak ada gunanya lagi. Tidak lagi bermanfaat. Makanya ketika Allah cerita tentang hari akhirat, kalimatnya sederhana. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak. Jika ditanya apa yang paling kita banggakan di dunia ini? Dua. Satu, harta. Yang kedua, keturunan. Semua manusia, apapun yang dia miliki, dua itu yang selalu dibanggakan. Harta, keturunan. Kalau saya menjadi presiden, anak saya nggak jadi orang hebat, saya nggak bangga. Walaupun saya juga jadi presiden, tapi anak saya jadi presiden, bangga betul. Betul tidak? Itu hakikat hukum. Maka kalimat malun wala banun, harta dan anak, itu menjadi ukuran psikologis yang dibicarakan oleh Al-Quran yang ada pada kita. Jadi Al-Quran itu bicara sifat psikologis, karena Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka semua cerita yang saya gambarkan ke teman-teman ini semuanya ghaib bagi kita. Yang Allah beritahukan ini saja. Yang sekedar yang Allah beritahukan ini sudah menakutkan. Coba bayangkan kalau kita benar-benar berangkat ke sana sendiri, di kubur. Saya meninggal dunia, diangkut oleh semua orang di amanah. Lalu dilepaskan saya di satu tempat, di tempat yang gelap, gak ada lampu. Lalu kalian pulang. Saya mendengar setiap langkah kalian pergi meninggalkan kubur saya. Saya tahu setiap orang yang datang mengantar saya ke kuburan. Ketika kalian pergi, saya memanggil, kenapa kalian tinggalkan saya sendiri di sini? Tapi tidak ada satupun orang yang akan mendengarkan panggilan saya. Hanya selang beberapa hari, kalian kemudian ria kembali, senang kembali, gembira sekali. Kalaupun sedih mungkin hari itu saja. Berapa banyak suami yang ketika istrinya meninggal dunia dia bersedih hati, seminggu kemudian dia cari istri yang baru. Berapa banyak? Berapa banyak istri yang menangis terseduh-seduh ketika suaminya meninggal dunia, 1 bulan kemudian semua harta suaminya menjadi barang dia hidup untuk foya-foya. Berapa banyak? Tinggal kita sendiri di dalam kubur. Datang 2 malaikat.
Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imumuka. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Yang apabila kita tidak sanggup menjawabnya, gada, hukuman, cambukan sudah disiapkan. Saat itu juga. Tidak berhenti sampai Allah bangkitkan kita di hari kiamat. Nggak berhenti. Kalau ada anak, kalau ada keluarga, kalau ada murid yang mau mendoakan. Kalau tidak, sendiri. Coba bayangkan. Makanya tuh di dalam kitab I'anah karangan Imam Ad-Dimyati itu disebutkan. Saya sering sekali mengingat cerita itu ketika saya baca. Ada sebuah cerita, ada seorang ulama bermimpi melihat mayat di dalam kubur. Jadi para mayat ya, ruh-ruh yang ada di dalam kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Beliau melihat mereka itu berlomba-lomba, berdesak-desakan, lari-larian untuk memungut sesuatu. Hanya satu orang yang duduk di pojok, tidak memungut apapun, santai betul. Lalu beliau datang bertanya, orang lama ini bertanya kepada yang duduk itu, kenapa engkau duduk di situ tidak memungut seperti yang lainnya? Jawab orang ini, yang itu sedang memungut doanya kaum muslimin. Tahu doa kaum muslimin? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Itu dipungut tuh doanya. Itu doanya berlomba-lomba untuk didapatkan. Di kubur itu. Yang kita doakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Sedangkan aku sudah dapat yang khusus dari anakku. Siapa anakmu? Dia penjual daging di pasar. Begitu beliau bangun dari tidurnya, beliau berangkat ke pasar, beliau cari anak tersebut. Beliau dapati ada seorang pemuda yang sedang menjual daging. Beliau perhatikan itu pemuda, mulutnya komat kamit. Beliau tanya, kenapa mulutmu bergerak-gerak? Jawab anak muda ini, wahai Tuan, aku sedang membacakan Al-Quran dan aku niatkan untuk ayahku. Itu sebabnya ayahnya yang dilihat oleh ulama tadi tidak memungut doanya kaum muslimin karena sudah cukup dengan bacaan Al-Quran anaknya. Yang menariknya adalah ceritanya berlanjut. Karena suatu waktu beliau bermimpi lagi, lalu melihat orang yang tadi duduk di pojokan yang tidak memungut doanya kaum muslimin sekarang ikut memungut doanya kaum muslimin. Beliau heran kenapa sekarang ikut memohon, ikut memungut seperti orang lainnya. Dan beliau terjaga. Ketika beliau terjaga, beliau ingat dengan pemuda yang di pasar. Cepat-cepat beliau pergi ke pasar dan beliau tidak menemui pemuda tersebut. Beliau tanya, kemana pemuda tersebut? Kata orang-orang di pasar, pemuda tersebut telah meninggal dunia. Bayangkan. Ketika anaknya yang soleh itu meninggal dunia, tidak lagi mengirimkan baca Al-Quran untuk ayahnya. Ayahnya yang dikubur harus memungut doanya kaum muslimin. Ini gambaran. Memungut di situ jangan bayangkan seperti kita memungut sesuatu yang jatuh di jalan. Bagaimana hakikat memungut hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya gambaran saja betapa sulitnya kehidupan di dalam kubur itu. Coba lihat, ketika kita nggak punya keluarga yang mendoakan sampai kita butuh doanya kaum muslimin. Coba bayangkan ada masa di mana nanti kaum muslimin sudah tak ada di dunia ini. Karena kiamat tidak terjadi lagi, akan terjadi pada orang yang tidak lagi mengucapkan Allah. Jadi la taqumu hatta la yuqala Allah Allah. Itu adalah hadis Imam Muslim. Tidak terjadi hari kiamat sampai di dunia ini tidak ada lagi yang mengatakan kalimat Allah. Artinya nggak ada lagi yang akan mendoakan orang dalam kubur di suatu hari nanti. Jadi akan ada masa, kalau kita membayangkan ke cerita tadi, ada satu waktu tidak ada lagi orang yang akan memungut doa kaum muslimin karena tidak ada lagi yang mendoakan kaum muslimin. Saat itu akan terjadi kekosongan. Maka kalau nggak cukup amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, modal apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah? Ketika kita berada sendiri di sana. Yauma la yanfa'u malun wala banun, harta kita tak lagi bermanfaat. Bukan hanya di hari kiamat, walaupun ayat tadi bercerita hari kiamat dari sejak dikubur. Anak-anak kita yang kita banggakan profesor, doktor, insinyur, semuanya tinggal. Yang dibutuhkan cuma satu. Anak yang soleh. Syukur kalau kita pernah sedekah jariyah. Syukur kalau kita punya ilmu yang kita bagikan. Kalau nggak ada satupun kita bagikan, pangkat kita, jabatan kita semuanya tinggal. Ada kalimat yang paling saya senangi dari para ulama tasawuf mengatakan begini. Kalian mengejar dunia siang dan malam, dan kalian sangat mencintainya. Padahal kalian tahu kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai itu.
Kalian mengejar dunia siang dan malam. Begitu hebatnya kalian mengejar dunia, padahal kalian sadar dan tahu bahwa kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai itu. Pernah melihat orang masuk dikubur dengan alfat? Pernah. Pernah lihat orang dikubur dengan arloji emasnya? Hanya 3 kain kafan. Bahkan terkadang cuma 2 lembar kain kafan. Hanya itu saja. Berapa kain kafan? Semeter? Berapa? 60.000? 40.000? Kalau dikali 2 cuma 80.000 yang masuk ke dalam kuburan. Mana yang 80 miliar? Kalau yang 80.000 yang masuk, mana 80 miliar yang kita cari pontang-panting siang dan malam, sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan, hajar depan, hajar belakang. Mana yang 80 miliar itu? Ternyata cuma 80.000 yang masuk ke dalam kubur. Pernah nggak kita kebayang kayak begitu? Ini cerita yang hakikat, yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian diteruskan oleh para ulama-ulama kita. Ini aja sudah mengerikan. Kalau Allah menceritakan yang hakikat, kita nggak sanggup membayangkan. Makanya alam barzah, hari kiamat, tentang surga dan neraka, semuanya masih misteri. Arti misteri di sini bersifat ghaib. Sudah jam berapa? Jam 12 kurang 10. Baik, kita habiskan bagian di bawah ini.